Halo Sobat Hebat, Universitas Airlangga kembali menunjukkan komitmennya sebagai kampus yang aktif, bergerak, dan berdampak. Menandai mulainya tahun akademik dan semester yang baru, semangat segar dari seluruh sivitas akademika kini siap mengiringi langkah UNAIR untuk terus menghadirkan kontribusi nyata, baik dalam respons kemanusiaan, penguatan budaya data dan edukasi, hingga torehan inovasi dan prestasi di tingkat nasional. Menyambut lembaran baru yang dipenuhi ide-ide segar, beragam agenda strategis kampus, hingga karya kreatif mahasiswa siap menemani aktivitas Anda. Melalui Weekly On Cam, kami telah merangkum informasi terhangat khusus untuk Sobat Hebat mengawali masa perkuliahan ini. Bersama aku, Alia Mutiara Salsabila dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, inilah informasi selengkapnya. Berita pertama. Gerak cepat UNAIR, tim aju tanggap darurat gempa dilepas menuju NTT. Universitas Airlangga melalui Garda Kesatria Airlangga menunjukkan gerak cepat respons kemanusiaan dengan melepas tim aju tanggap darurat bencana gempa bumi Nusa Tenggara Timur pada Senin 17 Agustus 2026. Pelepasan tim dilakukan langsung oleh Rektor UNAIR, Profesor Dr. Muhammad Madian SE MSI MFin dari Balai RUA Lantai 4 Kantor Manajemen Kampus Mercy UNAIR. Dalam sambutannya, Rektor menyampaikan duka cita mendalam sekaligus menegaskan bahwa penerjunan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian institusi untuk hadir memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat terdampak. Tim aju ini dipimpin oleh Dr. Teddy Wardana SPOT selaku Koordinator Bantuan Medis Garda Kesatria Airlangga sekaligus Koordinator Program Studi Ortopedi dan Traumatologi FK UNAIR dengan membawa perlengkapan operasi dan anestesi mandiri menuju rumah sakit umum setempat di wilayah NTT. Penerjunan tim pada fase akut pasca gempa ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan medis real, berkoordinasi dengan BPBD, Perhimpunan Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Indonesia, dan tim kesehatan daerah, serta memberikan penanganan medis darurat bagi korban trauma yang belum terlayani akibat keterbatasan dokter bedah dan anestesi di lokasi. Komposisi tim awal ini terdiri dari 1 dokter senior spesialis anestesi dan ortopedi, 3 orang program pendidikan dokter spesialis, seorang PPDS putra daerah setempat, serta didukung oleh perawat anestesi dan ortopedi. Selain memberikan tindakan medis secara independen, Dr. Teddy Wardana SPOT menjelaskan bahwa tim aju bertugas mengidentifikasi lapangan untuk menjadi dasar pengiriman tim lanjutan UNAIR berikutnya, seperti bantuan dukungan penanganan Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD dari Fakultas Psikologi. Berita kedua, peringati Hari Kemerdekaan, Rektor tegaskan peran ilmu dan inovasi untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Universitas Airlangga menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 secara khidmat di halaman kantor manajemen kampus Mercy UNAIR pada Senin 17 Agustus 2026. Bertindak sebagai pembina upacara di hadapan para pimpinan universitas, senat akademik, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa, Rektor UNAIR, Profesor Dr. Muhammad Madian SE MSI MFin mengajak seluruh sivitas akademika untuk menghidupkan warisan nilai perjuangan bangsa. Menyoroti tema peringatan tahun ini, yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, Profesor Madian menegaskan bahwa esensi kemerdekaan adalah panggilan pengabdian serta kontribusi nyata melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi guna memastikan pendidikan dapat menjangkau seluruh anak bangsa tanpa terkecuali. Lebih lanjut, Rektor menjelaskan bahwa makna Indonesia makmur sangat sejalan dengan penguatan ekonomi, sumber daya manusia, dan kewirausahaan menuju visi Indonesia Emas 2045. Dalam konteks tersebut, visi UNAIR sebagai World Class Entrepreneurial University menjadi sangat relevan agar ilmu pengetahuan tidak terhenti di laboratorium, melainkan diolah menjadi produk dan solusi usaha yang nyata. Di akhir amanatnya, Profesor Dr. Muhammad Madian SE MSI MFin berharap momentum HUT ke-81 RI ini dapat memperkuat komitmen keluarga besar UNAIR untuk terus berkolaborasi, mencetak generasi pemimpin yang mampu membawa Indonesia berdiri di atas kekuatan sendiri. Berita ketiga,
Pusaka Unair tekankan pentingnya literasi data untuk dorong peningkatan mutu institusi. Pusat Satu Data dan Kecerdasan Digital, Pusaka Universitas Airlangga, menggelar workshop bertajuk Data Literacy, Mastering Data, Driving Impact dengan fokus peningkatan mutu berkelanjutan berbasis indikator QS Subject Rank pada Jumat 14 Agustus 2026 di Auditorium THE 9, Rektorat Kampus Mercy Unair. Dalam sambutannya, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Unair, Profesor Dr. Ardianto SEMSI AK SMACA menegaskan bahwa kegiatan ini berfokus pada pengolahan data menjadi informasi strategis guna membangun fondasi budaya organisasi berbasis data. Ia menjelaskan bahwa rekognisi internasional seperti peringkat QS World University Rankings by Subject penting sebagai indikator. Namun, hal yang jauh lebih krusial adalah kualitas pendidikan, kontribusi penelitian, lulusan yang unggul, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat di balik angka-angka tersebut. Lebih lanjut, Profesor Dr. Ardianto menyampaikan bahwa pengelolaan data di masa depan sangat strategis, sehingga memerlukan dukungan data yang akurat, konsisten, dapat ditelusuri, dan dipertanggungjawabkan. Melalui pengenalan QS by Subject Analytics serta dashboard analisis data, seluruh unit di Unair diharapkan dapat bekerja sama untuk membenahi data demi meningkatkan kualitas universitas secara keseluruhan. Di akhir pemaparannya, ia menekankan agar pengelolaan data tidak hanya berhenti sebagai laporan administrasi berkala saat dibutuhkan, melainkan harus menjadi sesuatu yang hidup dan terus dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan organisasi sehari-hari. Setelah rangkaian kabar terbaru dari kampus dalam sepekan terakhir, kini kita masuk ke segmen yang pasti ditunggu, yaitu kabar prestasi. Di bagian ini, kami akan menyampaikan prestasi membanggakan yang berhasil diraih oleh Sobat Hebat, yang pastinya bukan sekadar membanggakan, tapi juga menginspirasi bagi kita semuanya. Prestasi pertama, tim ekspedisi Patriot Unair berdayakan peternak ayam di Tomini, Raya, Sulawesi Tengah. Tim ekspedisi Patriot Universitas Airlangga yang dipimpin oleh Dr. DRH Emi Kustanti Sabdoningrum MKes melakukan langkah strategis di kawasan transmigrasi Bahari, Kabupaten Tomini Raya, Sulawesi Tengah. Kegiatan pendampingan manajemen pemeliharaan dan penguatan akselerasi produktivitas ayam petelur ini berlangsung mulai Jumat 31 Juli 2026 hingga Senin 30 November 2026. Dr. Emi menjelaskan bahwa kawasan tersebut dipilih karena ketersediaan lahan, tenaga kerja keluarga, serta tingginya permintaan pasar lokal. Meski para peternak tradisional masih menghadapi kendala pada manajemen kandang, sanitasi, biosecurity, hingga pembengkakan biaya akibat tingginya harga pakan. Guna mengatasi masalah tersebut, tim mengusung metode partisipatif berbasis learning by doing dengan memanfaatkan potensi limbah perikanan setempat sebagai bahan pangan lokal terintegrasi, sekaligus membangun demonstration farm sebagai zona edukasi bersama demi mendukung ketercapaian SDGs 2 dan SDGs 8. Lebih lanjut, Dr. Emi memaparkan bahwa keberhasilan program terukur dari peningkatan kemampuan mandiri kelompok peternak dalam mengelola usaha, pencatatan keuangan, serta penerapan biosecurity. Ia menargetkan program ini dapat meningkatkan produksi telur minimal 20%, mendongkrak omset pendapatan sebesar 15%, menekan angka mortalitas ayam hingga 30%, serta meningkatkan efisiensi pakan sebesar 15%. Untuk jangka panjang, program ini diproyeksikan membentuk model peternakan ayam petelur berbasis masyarakat dan potensi lokal yang produktif, serta dapat direplikasi di kawasan transmigrasi lainnya. Di akhir penjelasan, Dr. Emi berharap pendampingan ini mampu menciptakan swadaya peternak lokal yang tidak sekadar menjadi penerima program, melainkan subjek utama yang mandiri dan berkontribusi nyata pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Prestasi kedua, ciptakan timbangan pintar EURIS, tim Rasena FTMM Unair bantu barista tunanetra mandiri. Tim Rasena dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga melalui program pendanaan Unair Sustain Action menciptakan inovasi alat bantu disabilitas bernama EURIS, Auditory Responsive Intelligence Scale. Timbangan pintar bersuara ini dirancang untuk mendukung kemandirian barista tunanetra di komunitas Mata Hati KMH Surabaya yang mengelola UMKM Kopi Cek. Perwakilan tim dari mahasiswi Teknik Elektro FTMM Angkatan 2024, Jessica Rahma Valere Satyo,
menjelaskan bahwa EURIS bekerja dengan mengubah data berat dari load cell menjadi informasi suara secara real-time. Alat ini dilengkapi fitur penerima input target berat, di mana kombinasi tombol fisik dan tombol buzzer yang berhenti otomatis saat takaran pas memungkinkan barista menakar kopi secara presisi tanpa bergantung pada penglihatan. Meskipun sempat menghadapi kendala presisi suara hingga harus melewati pengujian intensif bersama para barista di Basecamp KMH Surabaya, tim berhasil menyempurnakan body 3D printing EURIS agar lebih fleksibel saat perawatan. Inovasi ini telah resmi disosialisasikan dalam acara offline di lingkungan kampus Unair yang dihadiri oleh Wakil Dekan 1 FTMM, Profesor Dr. Nikmatu Zahroh, Dokteranda, dengan dukungan penuh pendanaan SDGs Unair serta fasilitas FTMM. Jessica menambahkan bahwa kedepannya tim Rasena berkomitmen memberikan 1 unit EURIS kepada Airlangga Inclusive Learning Unair untuk uji lanjut dan pengembangan manfaat yang lebih luas sejalan dengan pencapaian SDG 8, 9, 10, 11, dan 17. Prestasi ketiga, mahasiswa FIB Unair juarai kompetisi esai filsafat nasional. Abdullah Muhammad Irsyad Syafiuddin, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, sukses menjabat juara 3 dalam ajang Filosofi Esai Competition yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 15 Agustus 2026. Prestasi tersebut diraih melalui esai filsafat kritikal bertajuk Historisitas yang Retak, membongkar teleologi kemajuan Indonesia Emas 2045 melalui filsafat sejarah krisis. Karya ini berawal dari kegelisahan Irsyad terhadap paradigma pembangunan nasional Indonesia yang dinilai masih berkiblat pada terminologi dan standar kemajuan ala Barat, sehingga berpotensi mengeksklusi potensi serta kearifan lokal bangsa. Irsyad memaparkan bahwa esainya membedah kondisi material di balik seruan Indonesia Emas 2045 dan mengkritik pemahaman krisis ekologis di era antroposen yang seringkali hanya dianggap sebagai rutinitas tahunan, terprediksi tanpa menguak akar masalah utamanya. Dengan meminjam pemikiran akademisi UGM, Ranggagala Maheswara, ia menegaskan pentingnya menyadari dampak perusakan tatanan ekologis akibat aktivitas manusia. Melalui pencapaian ini, Irsyad berharap pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak sekadar menyuarakan visi Indonesia Emas 2045 tanpa membenahi krisis pembangunan, melainkan mulai memutus ketergantungan pada paradigma Barat dengan berpijak pada kemampuan serta potensi kearifan lokal milik bangsa sendiri. Oke Sobat Hebat, selesai sudah Weekly on Cam edisi kali ini. Untuk detail berita lainnya, Sobat Hebat bisa langsung membacanya di www.unair.ac.id/news. Jangan sampai ketinggalan info seru lainnya dari Unair ya. Saya Alia, pamit dulu. Tetap semangat dalam beraktivitas, selalu jaga kesehatan kalian. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Salam Unair Hebat.